Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Agak lama juga proses SHR itu berlangsung. Maklum medium itu belum lagi tahu di mana gaib yang harus dihubunginya itu berada dan juga belum tahu identitasnya. Maka suasana dalam ruangan dengan sendirinya menjadi hening dan agak mencekam. Medium berusaha terus mencari dan akhirnya nampaklah tanda-tanda bahwa ia sudah menemukan makhluk gaib yang menjadi sasaran SHR-nya. Dan tak lama kemudian ia berhasil membawa makhluk gaib yang dicarinya itu dan memasukkannya ke dalam raganya sendiri. Maka seketika itu juga terlihatlah perubahan drastis pada diri medium itu. Sikapnya yang semula lemah lembut dan malu-malu kini berubah menjadi garang dan angkuh. Matanya yang semula nampak kuyu berubah menjadi menyala-nyala dan liar. Lalu dengan bahasa Sunda logat Banten yang kasar dan keras yang diucapkan dengan sikap yang angkuh menantang, gaib yang memasuki raga medium itu berkata, "Siapa kamu berani memanggil aku dari jauh? Datang kemari, ha?" Gaib itu bertolak pinggang sambil melirik ke kanan kiri dengan pandang yang liar. Hadirin rata-rata tekanan darahnya naik melihat sikap dan mendengar kata-kata kasar dan keras dari makhluk gaib itu. Untung mereka semuanya telah siap mental. Jailani juga tidak gugup. Dengan nada datar ia menjawab, "Aku adalah komandan prajurit yang melaksanakan latihan di Pantai Merak. Kamu sendiri siapa?" "Aku Sultan Dasar Segara yang berkuasa di seluruh daerah Banten Hilir." Demikian makhluk gaib itu memperkenalkan dirinya. Kemudian dengan nada tetap keras ia bertanya, "Kamu mau apa?" "Aku memanggil kamu ke sini dengan maksud untuk menanyakan apakah betul kamu yang mengganggu anak buahku sehingga mereka banyak yang sakit." Demikian Jailani menjawab. "Betul," kata Sultan Dasar Segara tegas. "Akulah yang membuat mereka sakit. Aku juga yang membunuh seorang anak buahmu. Perempuan yang sekarang masih sakit itu juga perbuatanku. Kalau kamu mau tahu." "Apa sebabnya kamu melakukan hal itu? Membuat anak buahku sakit, mengganggu perempuan itu sehingga dia juga sakit, dan bahkan kamu telah membunuh seorang anak buahku. Apa sebabnya?" Jailani meningkat keras. Tapi Sultan Dasar Segara tidak mau mengalah, malah dengan nada dan sikap yang lebih menantang ia berkata, "Aku tidak bisa menerima semua tindakan anak buahmu. Mereka telah merusak dan membakar rumah-rumah rakyatku yang ada di batu-batu karang, sehingga banyak rakyatku dan anak-anak mereka yang tubuhnya hangus dan luka-luka. Itu sebabnya aku membalas." Mungkin kebakaran dan kehancuran rumah-rumah siluman itu disebabkan oleh ledakan-ledakan bom plastik dan ranjau-ranjau yang meledak di dalam air ketika dilakukan latihan pendaratan. Mendengar keterangan itu, Jailani segera teringat kepada pengalamannya dengan Mbah Jamrong beberapa waktu yang lalu. Dulu Mbah Jamrong juga marah karena tempat-tempatnya dirusakkan, meskipun tidak dengan sengaja. Sekarang Sultan Dasar Segara juga marah, bahkan dengan kemarahan yang lebih besar dari kemarahan Mbah Jamrong. Karena rumah-rumahnya bukan saja rusak, melainkan banyak yang hancur, dan rakyatnya banyak yang menjadi korban. Tapi bukankah kasusnya sama saja, yaitu peristiwa itu terjadi dengan tidak ada faktor kesengajaan? Maka mulailah Jailani berusaha memberi pengertian. Ia menerangkan bahwa anak buahnya melakukan semua itu bukan dengan sengaja untuk menghancurkan tempat-tempat pemukiman para siluman dan mencelakakan rakyatnya, melainkan karena tidak tahu. Sekarang akibat ketidaktahuan itu telah timbul korban di kedua belah pihak. Baik yang hidup di alam gaib maupun yang hidup di alam nyata, keduanya sama-sama telah menderita kerugian. Maka tidaklah lebih baik
kalau keadaan yang merugikan kedua belah pihak itu diakhiri saja dengan mengadakan perdamaian. Tidakkah lebih baik kalau kedua belah pihak sama-sama berjanji untuk tidak saling mengganggu? Maka berdasarkan pertimbangannya itu, Jailani segera mengajukan usul perdamaian. Tidak, Sultan Dasar segera berteriak menolak. Aku tidak mau berdamai dengan kamu. Aku akan membalas sepuas-puasnya sampai mereka mampus semua. Betul kamu tidak mau berdamai? Jailani memberikan kesempatan berpikir. Tidak, jawab Sultan Dasar segera tegas. Engkau tetap tidak mau berdamai? Jailani sekali lagi memberi kesempatan. Tidak, jawab Sultan Dasar segera berteriak dengan penuh kemarahan. Mendengar jawaban Sultan Dasar Segara dan melihat sikapnya yang begitu menantang, Jailani sadar bahwa makhluk gaib yang dihadapinya itu tidak dapat dikategorikan sebagai misalnya jin Islam atau gaib suai, melainkan harus dikategorikan sebagai jin kafir atau gaib jahat yang tidak boleh diberi hati. Jika mereka menyerang, harus dihadapi dan dikalahkan dengan keimanan dan keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan jauh lebih sempurna dan lebih mulia daripada mereka. Maka sekarang Jailani bersikap keras dan tegas. Ia bangkit dan berkata, kalau kamu tidak mau berdamai dengan aku, jangan kamu menyesal. Ingat, aku sudah cukup sabar kepadamu. Tapi ternyata kamu tidak menghargai kesabaranku, karena memang kamu bukan makhluk gaib yang diridhoi oleh Tuhan. Ayo, sekarang mari berperang dengan aku. Jailani bertolak pinggang menantang. Sultan Dasar Segara rupanya sedikit pun tidak menduga bahwa Jailani akan berani menantang kepadanya. Ia nampak agak gugup dan dengan suara gugup pula berkata, sebenarnya kamu siapa? Melihat perubahan sikap lawannya itu, Jailani sadar bahwa makhluk gaib itu mulai goncang kedudukannya. Dan sebagai seorang prajurit, hal itu baginya merupakan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan untuk melakukan serangan yang menentukan. Maka segera ia menghantam. Kalau kamu mau tahu, akulah yang bernama Raden Abdul Qadir Jailani. Sekarang dengarkanlah, karena kamu tidak mau berdamai dengan aku, maka besok aku akan membawa semua anak buahku ke Merak. Akan kutumpas semua rakyatmu. Tempat-tempat pemukimanmu akan kuhancur leburkan semua. Mengerti kamu? Ampun, ampun. Sultan Dasar Segara akhirnya menyerah. Betul kamu menyerah? Ampun, ampun, saya menyerah. Kalau kamu betul-betul menyerah, kamu harus tunduk kepadaku. Dengar, sekarang juga kamu harus pergi dari sini. Jangan berani kembali lagi, dan jangan mengganggu lagi anak buahku. Perempuan itu pun tidak boleh kamu ganggu. Ingat, kalau kamu berani melanggar perintahku ini, akan kuhancur leburkan semua rakyat dan pemukimanmu. Ampun, ampun. Kembali makhluk gaib itu minta ampun. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke sini. Tidak akan mengganggu lagi kepada anak buahmu dan kepada perempuan itu. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Suaranya kini terdengar seperti meratap, kemudian terdengar keluh kesahnya berulang-ulang. Gaib itu mengatakan bahwa ia mendapat kesukaran untuk keluar dari jasad medium itu, tapi Jailani membentaknya. Pergi kamu. Pergi kamu. Pergi. Ampun. Ampun. Wah, ampun. Suara gaib itu terdengar makin menjauh dan akhirnya tak terdengar lagi. Suasana kembali menjadi hening, kemudian hadirin saling memandang satu sama lain. Medium bergerak mengusap mukanya. Jailani memerintahkan hadirin untuk bubar dan menanti perkembangan selanjutnya sampai besok. Keesokan harinya menjelang tengah hari, Jailani mendapat laporan bahwa semua siswa yang dirawat di RSAD Cimahi dinyatakan sudah sembuh dan boleh kembali ke asrama di basis RPKAD Batu Jajara. Siswa-siswa yang dirawat di rumah sakit darurat pun semuanya dinyatakan sembuh dan sudah kembali ke asrama. Pendeta juga melaporkan bahwa istrinya sudah pulih sebagaimana biasa. Aneh tapi benar.
Ketika buku ini ditulis, sebagian dari saksi hidup yang menyaksikan peristiwa aneh tapi benar itu masih berdinas aktif. Sebagian lagi sudah purnawirawan dan ada pula yang sudah meninggal. Jailani sendiri masih ada, dan ketika penulis mengajukan pertanyaan dengan ilmu apa ia menghadapi peristiwa itu, seraya senyum ia menjawab dalam bahasa Belanda, "De TNI kan alles." Artinya, TNI serba bisa, katanya, dan menambahkan, TNI memang harus serba bisa, harus mampu menghadapi dan mengatasi kesulitan apapun, harus sanggup memikul penderitaan dan mengatasi yang bagaimana beratnya pun. Di zaman Jepang, katanya lebih lanjut, ketika mengikuti latihan Ippan dan Yugeki Sodancho yang sangat berat, instruktur Jepang selalu menanamkan doktrin yang berbunyi, seorang perwira dengan rasa tanggung jawab yang besar pasti mampu mengatasi dan menyelesaikan kesulitan yang bagaimanapun beratnya dan menyakitkan dirinya. Doktrin ini saya tingkatkan menjadi DTNI kan alles, karena memang seharusnya begitu. Setiap prajurit TNI harus mampu menghadapi dan mengatasi persoalan apapun. Sekarang, pemirsa, kita ceritakan lain lagi. Karena tampangnya mirip orang Cina, dia sering dipanggil Leni Kuon, tapi sering pula dipanggil Bang Karta atau Bang Dirman. Kadang-kadang dipanggil Mang Kokon atau Pak Kade. Dia memang memiliki banyak nama karena tugasnya sering mengharuskan begitu. Nama aslinya baiklah disimpan dulu sampai akhir kisah ini. Mengenai pangkatnya pun orang tidak tahu dengan pasti, karena bila tugas menghendaki, dia bisa nampak satu dalam pakaian seragam dengan tanda pangkat Tantama atau Bintara, bahkan juga perwira. Maka baiklah, mengenai pangkatnya kita kesampingkan dulu. Pokoknya dia adalah anggota TNI asli dan tugasnya adalah bidang intel. Maka namanya pun baiklah kita sebutkan saja dengan kode, yakni Gesus. Sebenarnya Gesus tidak pernah mendapat pendidikan intel, latihan kemiliteran pun hanya diperolehnya di zaman Jepang ketika menjadi Seinendan. Itu pun hanya sekedar latihan baris berbaris. Kata orang, intel sejati memang tidak dilahirkan melalui pendidikan. Pendidikan hanya merupakan sepertiga unsur yang merupakan pelengkap dari 2-3 unsur lainnya, yakni bakat dan jiwa petualangan. Gesus memang memulai karirnya melalui semacam petualangan ketika kemerdekaan diproklamasikan. Ia terjun ke dalam barisan pemuda di bawah pimpinan Letnan Mustafa Dullah yang terkenal dengan pasukan kelawarnya. Pasukan kelawar itu membentuk satu bagian yang diberi nama SRAM, yakni pasukan berani mati. Dalam pasukan inilah dia turut ambil bagian dalam berbagai pertempuran di daerah Jakarta. Kemudian setelah BKR dan pasukan-pasukan perjuangan diperintahkan meninggalkan Jakarta, dia tidak ikut ke luar kota, melainkan melanjutkan perjuangan di dalam kota Jakarta, berupa aksi-aksi di bawah tanah dalam bentuk sabotase-sabotase dan pelemparan-pelemparan granat. Kadang-kadang dia ditugaskan menjadi penghubung ke Yogyakarta. Juli 1948, Gesus dihubungkan dengan seorang anggota Intel Arle bernama M. Sirait di Pegangsaan Timur nomor 61. M. Sirait mengatakan kepadanya bahwa ia telah dihubungi oleh seorang Cina asal Sarawak bernama Li Guojian. Orang Cina tersebut minta diantar ke Yogyakarta dengan tujuan membeli gula dan tembakau untuk diselundupkan ke Singapura. Sebagai imbalannya, orang Cina tersebut bersedia untuk memasukkan barang-barang yang diperlukan oleh RI dari Singapura. Gesus tertarik mendengar keterangan itu dan meminta supaya segera dipertemukan dengan orang Cina tersebut. Pertemuan berlangsung di Hotel Tungsan, Glodok. Dalam pertemuan tersebut, Li Guojian buka kartu bahwa ia sudah biasa melakukan penyelundupan, khususnya penyelundupan bahan-bahan ekspor ke Singapura. Usahanya itu merupakan usaha kongsian dan kongsinya berada di Singapura. Sekarang ia telah siap dengan sebuah perahu layar berukuran 50 font dan sejumlah ban mobil untuk diangkut ke Yogyakarta melalui pelabuhan Tuban.
Di Yogyakarta nanti ia bermaksud membeli gula dan tembakau untuk diselundupkan ke Singapura, dan dari Singapura akan diangkut barang tukarannya ke daerah RI. Untuk keperluan itu ia menawarkan kerjasama kepada Gesus dan M. Sirait. Demi kepentingan perjuangan, Gesus dan M. Sirait menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Letnan Mustafa Dullah juga menyetujui gagasan itu. Mereka segera bersiap. Surat-surat izin dari Pelabuhan Pasar Ikan diurus sendiri oleh Li Gojian, sedangkan di Pelabuhan Tuban segala sesuatunya menjadi tanggung jawab M. Sirait. Pada tanggal 17 Juli 1948, Gesus telah merubah dirinya menjadi awak perahu Li Gojian. Li Gojian sendiri bertindak sebagai juragan perahu yang menjadi cincu atau juru tulis seorang Cina asal Bangka bernama Lau A Kun. Tukang masak bernama Atim asal Madura, juru mudi bernama Daeng Mapa asal Makassar. Awak perahunya berjumlah 4 orang, tapi sekarang telah menjadi 6 orang karena ditambah dengan Gesus dan M. Sirait. Ban mobil yang akan diselundupkan telah dipakai rapi di bawah geladak perahu. Di atas geladak disusun kayu bakar dan lain-lain barang untuk menyamarkan. Perahu bertolak dari Pelabuhan Pasar Ikan pada malam hari. Tak ada seorang pun dari antara awak perahu yang tahu kemana mereka hendak berlayar. Juru mudi pun tidak diberitahu. Ia mengemudikan perahunya semata-mata atas petunjuk Li Gojian. 4 hari 4 malam mereka terus-menerus berlayar. Pada hari kelima mereka mulai memasuki perairan Tuban. Di perairan itulah mereka sekonyong-konyong dikejutkan oleh serentetan tembakan otomatis dari sebuah motorbot. Ternyata patroli Angkatan Laut Belanda. Motorbot itu kemudian menghadang. Li Gojian segera menyuruh anak buahnya menurunkan layar dan labuh jangkar. Motorbot Belanda yang memakai nomor RP 126 itu segera merapat. Penumpangnya ternyata serdadu Belanda yang masih muda-muda. Beberapa orang diantaranya segera naik ke atas perahu Li Gojian dengan keramahan khas pedagang. Menyambut mereka lalu memperlihatkan surat-surat yang dimilikinya. Tapi komandan patroli Belanda itu seakan-akan tidak menghiraukan surat-surat yang diajukan oleh Li Gojian. Ia tetap melakukan pemeriksaan. Kemudian turun ke geladak bawah. Li Gojian juga ikut turun, tapi tak lama kemudian komandan patroli itu naik lagi ke geladak. Kini sambil tertawa-tawa, tangannya memegang 3 slop rokok player. Selanjutnya dengan membawa oleh-oleh rokok tersebut, mereka pindah kembali ke motorbot dan melanjutkan tugasnya. Li Gojian kini senyum. Ia memerintahkan anak buahnya memasang kembali layar dan menarik jangkar. Perahu segera meneruskan perjalanan dan petang harinya tiba dengan selamat di Pelabuhan Tuban. Gesus bersama M. Sirait dan Li Gojian segera turun dan melapor kepada Pabean. Kemudian mencari penginapan dan mendapat tempat di Hotel Chung Hua. Malamnya M. Sirait dan Gesus pergi menghadap ke Komandan Pangkalan Pelabuhan, Mayor Laut Simanjuntak. Simanjuntak menyambut baik gagasan M. Sirait untuk mengorganisasi penyelundupan dan menyatakan kesediaannya untuk membantu. Waktu itu kita memang sangat membutuhkan barang-barang dari luar negeri dan hanya ada satu jalan untuk memperolehnya, yakni melalui penyelundupan. Simanjuntak juga menyatakan kesediaan untuk mengurus barang-barang yang masih ada dalam perahu. Barang-barang itu besok akan dibongkar dan untuk sementara akan disimpan di gudang Pabean. Uang untuk membayar bea masuk untuk sementara akan ditalangi oleh Mayor Simanjuntak sendiri. Keesokan harinya barang-barang segera dibongkar dan dimasukkan ke dalam gudang Pabean. Awak perahu kecuali Lau A Kun semuanya diizinkan turun ke darat. Lau A Kun sendiri ditugasi menjaga perahu. Setelah barang-barang disimpan, hari itu juga Gesus bersama M. Sirait dan Li Gojian segera meneruskan perjalanan ke Yogyakarta. Mereka mendapat tempat di Hotel Garuda, Jalan Malioboro. Kebetulan pula di hotel itu menginap Mayor Hasibuan, atasan M. Sirait. Maka segera M. Sirait
meminta jasa baik Mayor Hasibuan untuk menghadap Pak Urip Sumoharjo. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.